mata kuliah metodologi penelitian ini, saya meneliti tentang peran orang tua dalam menumbuhkan minat belajar anak pada mata pelajaran PAI kelas 4. Nama Rismi Fitriani, NIM 183141120. Bab 1. Latar belakang. Yang kedua, ada rumusan masalah dan membahas tentang bagaimana peran orang tua dalam kegiatan belajar dan bagaimana peran orang tua dalam menumbuhkan minat belajar agama. Kemudian yang ketiga, ada identifikasi masalah. Yang keempat, tujuan dan lingkup penelitian. Yang kelima, manfaat penelitian, itu ada teoritis dan praktis. Kemudian kita akan membahas bab 2. Di dalam bab 2 ini, yang pertama akan membahas tentang penelitian terdahulu. Nah, di sini saya ada 2 referensi skripsi, yaitu dari Yeni Kartika Putri yang penelitiannya berjudul tentang peran orang tua dalam meningkatkan minat belajar anak usia dini, dan yang kedua ada Nurma Artika yang judulnya peran orang tua dalam menumbuhkan minat belajar agama anak di Kabupaten Langkat. Kemudian yang kedua ada kajian teoritis. Dan di sini membahas 3 hal, yaitu yang pertama, peran orang tua. Nah, peran orang tua adalah perilaku yang berkenaan dengan orang tua dalam memegang posisi tertentu dalam lembaga keluarga yang di dalamnya berfungsi sebagai pengasuh, pembimbing, dan pendidik bagi anak. Yang kedua ada minat belajar. Minat belajar adalah rasa suka atau ketertarikan anak terhadap pelajaran sehingga mendorong anak untuk menguasai pengetahuan dan pengalaman. Kemudian yang ketiga ada mata pelajaran PAI. Itu adalah yang termasuk dalam kajian teoritis. Kemudian yang ketiga ada kerangka berpikir. Dan di sini akan saya tampilkan sebuah gambar. Dan itu kerangka berpikir dari penelitian saya. Kemudian kita akan membahas bab 3. Yang pertama itu ada jenis penelitian. Nah, dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan metode penelitian narasi atau biasa yang disebut deskriptif. Yang kedua, setting penelitian. Nah, setting penelitian ini ada 2, yaitu tempat penelitian dan waktu penelitian. Tepatnya di SD Muhammadiyah 1 Ngerambe, sedangkan waktunya dilakukan mulai dari bulan Februari sampai bulan Juni. Yang ketiga, subjek dan informal. Ini juga ada 3. Yang pertama, Kepala Sekolah MI Muhammadiyah 1 Ngerambe. Yang kedua, guru PAI SD Muhammadiyah 1 Ngerambe. Yang ketiga, orang tua atau wali murid kelas 4 SD Muhammadiyah 1 Ngerambe. Yang keempat, ada teknik pengumpulan data. Untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut seperti observasi, wawancara, dan dokumentasi. Yang kelima ada teknik keabsahan data. Di sini peneliti menggunakan triangulasi teknik. Sedangkan yang keenam ada teknik analisis data. Di sini peneliti menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif. Dalam penelitian analisis data ini dilakukan menurut Mills and Huberman. Kemudian kita akan membahas bab 4. Temuan khusus. Peran orang tua dalam kegiatan belajar agama atau pendidikan agama Islam. Terus yang kedua, peran orang tua dalam menumbuhkan minat belajar anak pada mata pelajaran pendidikan agama Islam. Jadi dalam temuan khusus ini terdapat 2, peran orang tua. Kemudian yang kedua membahas tentang pembahasan. Nah, di dalam pembahasan ini membahas tentang berbagai jenis peran yang dilakukan oleh orang tua dalam kegiatan belajar agama anak. Ada yang peranannya utuh karena orang tuanya berada di rumah dan memiliki pengetahuan atau basic agama yang lebih, sehingga bisa dengan mudah memantau dan memberikan pemahaman yang lebih terhadap anaknya. Kemudian, orang tua yang berperan baik dalam kegiatan belajar agama anaknya di kelas akan membuat anak lebih antusias dalam belajar agama.
Dan ketika di luar kelas, anak akan lebih bersopan santun dan menghargai teman lainnya. Sedangkan orang tua yang kurang berperan dengan baik akan mengakibatkan anaknya kurang antusias dalam kegiatan belajar di dalam kelas, dan ketika di luar kelas, anak akan bersikap sesukanya. Yang terakhir adalah kesimpulan. Nah, ada 2 poin, yaitu yang pertama, peran orang tua dalam kegiatan belajar anak di SD Muhammadiyah 1 Ngerabe. Poin A, siswa yang orang tuanya memiliki pengetahuan atau basic agama dan orang tuanya yang ada di rumah memiliki peran yang utuh terhadap kegiatan belajar agama anaknya karena sering berinteraksi dengan anaknya. Kemudian yang kedua, siswa yang orang tuanya kurang memiliki pengetahuan atau basic agama dan orang tuanya sibuk bekerja, kurang memiliki peran terhadap kegiatan belajar agama anaknya karena kesibukan orang tuanya. Kemudian poin kedua, dalam menumbuhkan minat belajar agama anak, para orang tua melakukan hal yang berbeda-beda. Ada yang memberikan motivasi, nasihat, serta memberikan hadiah atau reward kepada anaknya. Nah, di sini ada 4 bentuk peran orang tua. Yang pertama, orang tua sebagai motivator, orang tua sebagai pendidik, orang tua sebagai penegak disiplin, dan orang tua sebagai pengontrol. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurangnya, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih telah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.